Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratih TV dan juga pendengar Radio In FM Kebumen dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Carla Serlita kembali menjumpai Anda dalam program Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan untuk kesempatan hari ini, Selasa 24 November 2020, selama 60 menit ke depan kita akan bersama membahas tema untuk sore hari ini, yaitu Sistem Resi Gudang atau SRG, Solusi Bagi Petani. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui SMS ataupun WhatsApp di 0821 333 55547, dan tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di YouTube Ratih TV Kebumen. Baik, di Kebumen, Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang atau SRG sudah cukup lama ada di Desa Kretek, Kecamatan Rowokele. Sistem resi gudang menjadi solusi alternatif bagi petani untuk melakukan tunda jual komoditi pada saat harga jatuh. Dengan skema SRG, komoditi yang disimpan tetap menjadi milik petani dengan surat bukti kepemilikan penyimpanan komoditi di gudang atau resi gudang. Dengan dokumen resi gudang, petani dapat mengagunkan resi ke bank sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Lebih jelasnya tentang sistem resi gudang dan keuntungannya bagi petani apa saja, telah hadir sore hari ini 3 narasumber. Yang pertama beliau Bapak Widiatmoko SHMH, Kepala Disperindak Kabupaten Kebumen. Selamat sore Pak Widi. Selamat sore Mbak Tata, selamat sore pemirsa Ratih TV dan pendengar Radio In FM dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Widi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ya, sehat ya. sehat, Terima kasih untuk sore hari ini hadirnya. Dan hadir mendampingi Pak Widiatmoko ada Bapak Dani Setia, pengelola SRG dari PT SKN. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore. Baik, untuk menyapa terlebih dahulu pemirsa Ratih TV. Selamat sore pemirsa Ratih TV. Saya dari pengelola SRG. Kebetulan malah sore hari ini bisa hadir untuk Ratih TV mendampingi Bapak Kepala Dinas Perindak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Apa kabar Pak Dani? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber yang ketiga ada beliau Bapak Haryanto SEME. Ini kasih yang tentunya membidangi SRG. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore Mbak Rita. Selamat sore pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haryanto? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, baik. Dan 3 narasumber kami tentunya akan memberikan informasi bagi Anda, pemirsa Ratih TV dan juga pendengar Radio In FM. Jadi yang ingin bertanya bisa melalui SMS ataupun WhatsApp di 0821 333 55547. Baik. Nah, gudang SRG ada di Kretek milik Kebumen ya, di Kecamatan Rowokele tentunya. Agar masyarakat tahu, ini khususnya petani lebih memahami, termasuk mungkin juga pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG. Masyarakat ingin tahu Pak Widi, sebetulnya SRG ini apa sih? Oh iya, jadi SRG itu sebuah bangunan yang isinya itu gudang. Gudang itu untuk menyimpan jenis komoditi, Pak. Baik. Jenis komoditi. Komoditinya bisa padi, bisa jagung, bisa kacang, sesuai dengan apa yang mau disimpan di sana. Oke, baik. Itu dasarnya adalah keputusan dari Menteri Perdagangan. Kemudian SRG itu merupakan bagian dari upaya mensejahterakan petani dengan sistem namanya sistem tunda jual. Di mana ketika harganya itu jatuh, petani dapat, ketika musim panen kan harga turun, Mbak. Ketika musim panen itu bisa menitipkan gabahnya di sana. Oke, baik. Setelah dititipkan dengan batasan waktu 6 bulan di sana, akan diberikan sertifikat yang namanya resi. Resi itu bisa digunakan sebagai jaminan di perbankan untuk mengambil uang, mengkredit uang. Oke, baik. Dan kemudian setelah resi itu nanti pada masanya habis, itu terserah petaninya. Mau dijual ke pengelolanya ya monggo, mau diambil sendiri dengan mengembalikan uang di bank itu ya monggo gitu loh. Jadi namun demikian untuk menitipkan di sana itu ada biayanya juga. Oke, baik. Ya, jadi itu sementara untuk petani, dan sudah beberapa petani, kelompok tani sudah mulai tertarik ke sana. Nah, di samping itu resi gudang itu pengelola kami tantang, pada waktu itu kami tantang supaya nanti ada beras, yang berasnya beras Kebumen. Oke, baik. Ya, beras Kebumen. Alhamdulillah di sore hari ini sudah bisa mengadakan produknya ini. Namanya Rinjing.
Nah, itu merupakan beras asli Kebumen yang sudah dipasarkan. Oke, baik. Jadi nanti kalau petani itu nanti malas dia ngambil gabahnya di sana, ya dijual aja sama pengelola, nanti kan dipasarkan oleh pengelolanya. Oke, baik. Itu loh, Jadi Mbak. itu Karena sistem seperti resi itu. gudang. Mungkin Seperti yang selama ini masyarakat juga masih belum tahu ini ya Pak Iya. Widi ya. Iya. Nah, salah satu manfaatnya adalah tadi membantu petani seperti itu ketika harganya Betul. anjlok masih bisa disimpan di gudang. Selain Iya. itu manfaatnya sebetulnya apa sih Pak ketika kabupaten ini memiliki SRG atau sistem resi gudang? Sistem resi gudang ini sebentar ya, saya ceritakan lagi. Jadi SRG ini merupakan kerjasama pemerintah daerah Kebumen dengan Kementerian Perdagangan. Oke, Yang baik. namanya Bapepti. Ya, Bapepti inilah yang selalu memberikan support pada Kebumen supaya SRG ini berjalan. Nah, kemudian ketika kami harus bekerja sama dengan SKN ini pun kami harus mendapatkan izin dulu dari Bapepti. Oke, Ya, baik. Bapepti izin dulu karena baik pembangunan gudang lah. Oh ya, di sana ada informasi satu lagi. Di sana sudah ada kelengkapannya namanya RMU. RMU itu nek bahasa Jawa ini selepan lah, Mbak. Oke, baik. Ya, Ya. kalau orang Jawa selepan gampang. Jadi pembiayaan pembangunan di sana itu hampir semuanya dari pusat. Oke, baik. Oke, jadi kita hanya memanfaatkan dan alhamdulillah untuk menjawab pertanyaan tadi ketempatan ini merupakan hal yang disyukuri. Cuma bagaimana kita harus memanfaatkan itu jadi memanfaatkan ya sebaik-baiknya lah. Oke, Sehingga dapat istilahnya ya menyentuh atau mungkin ya meskipun kecil ya bisa mesejahterakan kan gitu. Oke, luar biasa sekali ini untuk membantu sebetulnya untuk membantu Iya. petani masyarakat. Ini sebelumnya sudah berapa tahun sih Pak Widiatmoko ada SRG? Sebenarnya sudah lama, 2014 itu sudah ada SRG. Tapi pada waktu itu belum maksimal dan baru setengah tahun ini kami maksimal. Jadi alhamdulillah karena kebetulan mendapatkan pengelola, kan target kami pengelola itu kan kalau hanya nyimpen tok dia tidak bisa jual, percuma. Sama saja. Nah, Seperti itu. percuma kan? Iya, betul. Nanti masuk nanti barang yang sekian ton itu nanti oleh petani yang petaninya nggak mampu harus dikembalikan ke rumahnya petani setelah 6 bulan kan kembalikan kayak barang diotong-otong gitu kan. Oke, betul. Tapi ya. kalau di situ kan sudah langsung digiling aja di situ dijual selesai. Oke, baik. Jadi ya. lebih simple. Oke, baik ya. Jadi lebih simpel sebetulnya. Dan ini sistem resi gudang yang ada di Kerti ini bekerja sama dengan pihak pengelola ya, Iya, Pak ya. jadi yang Jadi mengeluarkan resi itu adalah pengelola. pengelola. Oke, Iya. baik ya. Pengelola yang mengeluarkan resi seizin dari Bapepti. Jadi nanti dia diberikan kewenangan ini loh seumur perjanjian kita supaya dia mengeluarkan resi. Oke. Jadi resi itulah yang diberikan kewenangan oleh pengelola. Oke, baik. Saya ke Pak Dhani terlebih dahulu. Pak Dhani ini tadi sudah diberikan informasi sedikit oleh Pak Widiatmoko. Nah, sebetulnya seperti apa sih mekanisme dan juga sistem ketika masyarakat ingin memanfaatkan SRG atau sistem resi gudang milik Kabupaten Kebumen tentunya? Ya, pertama-tama sih kami sebagai apa yang diamanatkan dari Pemda Kebumen, kami kan ditunjuk untuk mengelola ya. Oke, baik. Memang pada saat awal kita harus ada konsep ya, tahapan untuk bagaimana caranya supaya petani tertarik. Karena yaitu pertama kita sosialisasi, kebetulan kami ada tim pendamping petani, jadi kami intens sosialisasinya, masuk ke kelompok-kelompok tani, gapoktan, ke semua lini petani, bahwa kita sampaikan bahwa di Kebumen ini ada sistem resi gudang. Silahkan kalau memang petani berminat, kita tawarkan. Karena di kami sebagai pengelola itu ada 3 opsi untuk petani. 1 bisa menyimpan, kedua itu menjual gabah. Jadi kami membeli gabah dari petani. Oke. Yang ketiga kami jasa selepan Oke, untuk baik. rice mill unit. Jadi Selepan tadi. ya, selepan padi. Jadi petani disilahkan dikasih 3 opsi. Kalau memang mau menyimpan, monggo. Berarti pada posisi harga misalnya gabahnya lagi di bawah, silahkan dititip dulu biar kami bantu resikan dan itu kita coba untuk kerjasama dengan perbankan, Oke, gitu, baik. dengan
Bank Jateng ya. Mm-mm. Nah itu sudah terjadi udah berapa kali. Yang kedua, apabila petani saya tidak mau simpan, saya perlu biaya langsung misalnya, itu langsung bisa kami beli. Oke, Jadi baik. nanti kita timbang, misalnya datang berapa sesuai ada barang petani, kita timbang fair bareng-bareng di situ, kita data, kita masuk ke sistem. Tetap kami memakai sistem perbankan. Jadi Oke, baik. petani itu kalau mau jual ke kami harus melalui transfer rekening. Jadi petani diupayakan selalu bisa menggunakan sistem bank perbankan. Jadi tidak boleh cash. Oke, baik. Karena selama ini ya mohon maaf petani kita masih maunya cash. Nah itu kami coba untuk sosialisasi juga bahwa sekarang ini untuk bisnis itu kita ini supaya petani belajar untuk memanage uangnya sendiri. Betul Jangan sekali. sampai misalnya cash dia langsung habis dalam gitu waktu ya. 1 minggu atau berapa hari. Nah saya selalu menyampaikan ke petani, Bapak tolong memanage uangnya seperti misalnya untuk kebutuhan apa-apa itu sudah biasa seperti itu. Oke. Nah itu seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi ada 3 opsi yang disampaikan Pak Dhani. Ketika petani ingin menyimpan silakan, menjual silakan, dan juga ada jasa selipan kalau betul. kayak gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk mendapatkan resi gudang ini, kemudian untuk cara menyimpan ini alurnya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, jadi begini, biasanya misalnya saya informasikan ke petani, biasanya petani datang dulu ke kami, Baik. terus mohon informasi seperti apa. Nah setelah itu nanti petani sudah sepakat itu barangnya dibawa masuk ke baik. gudang. Kalaupun tidak ada angkutan, kami siap jemput. Jadi jemput bola, jemput misalnya lokasinya di mana Pak? Oh di sini. Kami siapkan transportasi untuk nanti diangkut oleh tim kami untuk muatnya juga. Nanti masuk petani ke kami nanti. Kepenakan Mbak. Oke. Kepenakan Mbak. Betul sekali, kepenak ya kalau kata Wawi. Ditimbang kami ya mohon maaf ya kalau kami timbangnya timbang bersama. Oke, Dan baik. itu kami timbangannya yang duduk itu ya. Nah, jadi ditimbangnya bareng-bareng Pak, siap sepakat. Jadi Oke, baik. kami untuk SRG tidak menggunakan timbang timbang gantung itu karena kan itu kadang-kadang tidak valid. tepat ya, tidak valid. Oke, baik. Ditimbang itu sesuai dengan dan itu untuk berat karung pun masuk ke dalam sistem Oke, kami. baik. Jadi misalnya total 1 ton. Timbangannya kami apa namanya Mas Arya? Diterak. Di tera, ya, di tera. Oke, Dan baik. maksudnya dalam pengawasan kami. Oke, Siap, baik. timbangannya selalu kami tera Pak ke Oke. dinas ya. Iya, jadi insya Allah untuk sarana prasarana sudah Ya, oke ya betul. Pak ya, kalau masyarakat boleh tahu ya. Karena Nah, timbangan kadang-kadang menjadi pergesekan sih kepercayaan. Ya, betul. betul sekali ya. Dan nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen.
kata kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Mahfud, Bupati Kebumen, sekaligus jadi Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Saya menghimbau agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen jika keluar rumah harus memakai masker. Ini untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Ini demi kesehatan Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat Kabupaten Kebumen, dan jagalah kesehatan dengan memakai masker mulai hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Kebumen terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan gudang SRG atau Sistem Resi Gudang Kabupaten Kebumen. Sejak bulan Mei 2020 lalu, Disperindak menggandeng PT Sinergi Karya Nusa untuk bersama-sama mengelola gudang yang berada di Jalan Raya Kebumen Cilacap di Desa Kretek, Kecamatan Growokle. Belum lama ini, Kepala Disperindak Kabupaten Kebumen Widiatmoko didampingi Kabid Pengembangan Perdagangan Sri Wahyuro serta Kasih Pembinaan dan Pengembangan Ekspor Bambang Haryanto berkunjung ke gudang SRG. Dalam kesempatan tersebut, Widiatmoko mengapresiasi kinerja PT Sinergi Karya Nusa yang telah bersama-sama membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik. Salah satu hal yang diapresiasi yakni mengemas beras petani Kebumen dengan packaging yang menarik. Dengan begitu diharapkan beras produksi petani Kebumen dapat mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, pengelola gudang Dani Setia Priyatna menyampaikan kurang lebih 4 bulan ini gudang SRG Kabupaten Kebumen mendapatkan 60 ton gabah kering dari petani Kebumen. Ia pun berharap semakin banyak petani yang menerbitkan resi untuk gabah hasil pertaniannya. Dani menjelaskan dengan keberadaan sistem resi gudang memberikan beragam manfaat. Melalui sistem resi gudang, petani tidak harus menjual komoditasnya saat panen. Namun komoditas hasil panen tersebut dapat disimpan terlebih dulu di dalam gudang ketika harga komoditas menjadi lebih baik. Petani dapat menyimpan hasil komoditasnya di gudang berstandar SNI yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Dengan menyimpan hasil komoditasnya di gudang, petani akan mendapatkan resi yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Resi itu adalah untuk membantu petani apabila panen. Mereka kan biasanya panen harga posisi pada murah. Jadi kami bisa membantu petani menyimpan dulu di sini sampai harga gabah tinggi. Sementara mereka belum ini, kita bantu untuk meresmikan dengan perbankan. Jadi mereka punya dana pinjaman dulu untuk mengelola kehidupan mereka, ekonominya. Setelah harga gabah tinggi itu diambil lagi, dilunasi ke bank dan berasnya gabahnya diambil, terus bisa dapat keuntungan. Jadi sebenarnya 2 keuntungannya. Satu, dia untuk jual pada posisi harga tinggi, yang kedua dia aman menyimpan di sini karena di sini kan gudangnya standar SNI. Kalau alhamdulillah kami baru 4 bulan di sini setelah ditunjuk jadi pengelola, kami sudah mengeluarkan 28 resi selama 4 bulan dan itu totalannya sekitar 135 ton gabah yang diresikan dari berbagai macam petani. Dari Growokle, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Masih di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen dan masih dengan tema Sistem Resi Gudang SRG Solusi bagi Petani. Ini menarik sekali bagi Anda mungkin yang ingin memanfaatkannya bisa silahkan. Lokasinya ada di Kretek,
Robokle, Kecamatan Robokle. Dan tadi Pak Dani dan Pak Widiatmoko juga menyampaikan bisa jemput bola seperti itu ya, mengambil barang ya jika Anda ingin memanfaatkan tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Dani terlebih dahulu. Pak Dani, tadi sebelumnya kita sudah melihat tayangan bersama seperti apa sih sebetulnya bentuk gudang yang ada di sana seperti itu. Nah, ini untuk menjamin keamanan dan kualitasnya tetap bagus. Mungkin dari manajemen pengelola ini seperti apa, Pak Dani? Untuk keamanan itu kan kita pertama gudang barang yang dari petani itu kita asuransikan. Oke, baik. Asuransikan. Jadi istilahnya kalau ada apa-apa itu nanti asuransi akan mengganti kalau misalnya ada musibah ya. Mudah-mudahan juga enggak ya. Yang kedua, kita juga ada kerjasama standar ya, karena gudang kami juga gudang standar nasional ya, SNI. Jadi misalnya apabila misalnya ada hama, kita sudah kerjasama dengan Ujat Asma sebagai ini untuk misalnya hama penyakit itu kita ada fumigasi, ada penyemprotan, terus kita juga misalnya hama-hama lain dari sekitarnya misalnya tikus itu kita memang sistem gudangnya dibuat supaya aman. Baik. Ya, jadi tidak ada lubang, tidak ada ini untuk jalur-jalur serangga atau tikus seperti itu. Jadi insya Allah kita penyusunan stapelnya juga standar, ada palet. Jadi sirkulasi udara juga kami buat supaya lebih kelembabannya tidak drastis turun naik. Jadi insya Allah barang-barang gabah yang dititipkan petani itu dalam kondisi kadar air yang stabil seperti itu. Oke, jadi insya Allah aman ya kalau masyarakat mau memanfaatkan. Ya, kalau kemarin yang lampu itu lampu apa? Di lampu kita pakai LED. Oke, baik ya. Itu memang standar gudang ya. Jadi kalau misalnya LED itu kan apabila misalnya ada goncangan, itu tidak pecah seperti lampu biasa kaca. Itu kan bahaya, masih misalnya masuk ke dalam produk makanan kan. Apabila nanti ini kan itu juga ada semacam zat-zat yang di dalam lampu itu yang memang kandungannya. Nah, kita standarkan dengan lampu LED yang memang untuk standar gudang. Juga kami pasang lapisannya, sirkulasinya itu pakai semacam net ya, jaring gitu supaya tidak ada semacam, kalau malam kan bisa ada serangga-serangga yang betul. Oke, jadi insya Allah dijamin keamanan dan juga kualitasnya ya. Karena ini juga ada asuransinya Pak ya. Kalau nitip ada biayanya, tadi disampaikan berapa untuk biayanya Pak? Ya, kalau nitip sementara ini Rp200 per kilo, dengan itu pun kami jemput di lapangan ya. Misal petani tidak punya kendaraan, biasanya petani kesulitan dengan transport, itu apabila kontak kami, insya Allah nanti bisa dijemput dengan kendaraan dari fasilitas SRG yang dari dinas juga, itu nanti ditarik dan bongkar muat pun sama, biar kami yang melakukan. Jadi petani tinggal siap aja barangnya. Nah, itu kami insya Allah oke saja. Tinggal dan duduk manis nih apa ya, kalau misalnya dijual tinggal dapat uangnya nih ya, dengan transfer tadi. Nah, ini mungkin untuk informasi kepada masyarakat, untuk kapasitas gudangnya berapa ini Pak Dani? Kapasitas gudang maksimum itu 1.200 ton. Jadi per siklus panen kan, jadi per 6 bulan. Tapi ya mungkin kalau 1.200 ton kan biasanya tumpukannya tinggi. Untuk ini kita di 700 ton lah supaya aman ya. Oke, baik ya. Jadi insya Allah muat banyak ya Pak ya. Muat banyak dan ini bisa digunakan oleh masyarakat mungkin yang butuh menggunakan ya. Baik, saya ke Pak Haryanto terlebih dahulu. Pak Haryanto, tadi disampaikan Pak Widi dan juga Pak Dani ini merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat. Mungkin ada manfaat lain agar masyarakat dan petani yang selama ini belum tahu tertarik menjualnya atau menitipnya ke SRG. Ya, terima kasih Mbak Rita. Ya, memang keberadaan gudang SRG itu sebenarnya sudah lama gitu ya, dari ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 itu dari pusat, itu lama, sudah 2011. Selanjutnya ada PP juga Nomor 70 Tahun 2013. Selanjutnya sampai ke gubernur juga ada semacam peraturan gubernur Nomor 9 Tahun 2014 ya, dan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati Nomor 9 Tahun 2015 gitu. Nah, keberadaan sistem gudang itu di sana memang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, di mana para petani itu kadang-kadang di saat musim panen itu harga kan anjlok banget gitu ya. Nah, mereka mau disimpan tidak punya gudang, mau dijual harga murah. Nah, ini solusinya memang dengan sistem gudang.
Nah, sampai sekarang memang belum semua petani tahu di sana. Ya, kita perlu sosialisasi baik ke kelompok tani maupun ke koperasi dan sebagainya di sana, sehingga masyarakat akan lebih tahu manfaatnya seperti apa, kenapa ada restriksi gudang itu. Manfaatnya itu kadang juga itu untuk sistem tunda jual. Tunda jual itu di mana untuk meningkatkan nilai jualnya nanti pada saat panen itu rendah, tapi ditunda dulu, disimpan dulu di gudang selama 6 bulan ke depan, harga kan sudah mulai naik, sehingga petani bisa merasakan, oh ini ada kenaikan. Dan di samping itu juga, itu misalkan kebutuhan mendesak, bisa resinya itu nanti dijaminkan di bank untuk modal kerja. Nah, gitu, sehingga ya petani akan lebih mudah untuk melaksanakan aktivitasnya gitu. Itu Mbak sementara. Oke, jadi petani tidak pusing sebetulnya mau dijual murah ya Pak ya. Jadi lebih baik mending dititipkan dulu dengan tadi Rp200 per kilogram. Ini bisa membantu dan resinya ini bisa diagunkan ke bank seperti itu ya. Apakah ini resi hanya boleh satu orang memiliki satu atau satu orang boleh punya banyak nih Pak? Monggo dari Pak Dani menjawab. Kalau yang sudah itu satu orang bisa lebih dari satu resi, tergantung barangnya ya. Oke, baik. Tergantung barang. Misalnya petani punya 2 ton nih, dimasuk ke SRG, terus kita bantu resinya. Tapi beliau misalnya punya gabah lagi, masuk lagi 2 ton, jadi bisa 2 resi. Oke, baik. Ya, tidak ada pembatasan untuk jumlah? Tidak. Dan saat ini kami dari pengelola itu sudah membantu petani itu resi yang sudah dikeluarkan itu 28 resi selama 5 bulan. Oke, baik. Jadi sudah 28 resi, total ininya gabahnya 127 ton. 127. Dan untuk yang petani tertarik kerjasama dengan bank, itu sudah diagunkan ke bank, itu baru 5 resi. 5 resi dengan total 36 ton. Oke, baik. Jadi perputaran siklus gabah ini sebenarnya kalau saya hitung-hitung, itu sudah hampir 700 juta selama 6 bulan satu siklus panen. Ini perputaran uang dari petani itu sebenarnya besar ya, dan itu saya pikir kalau misalnya saya baru petani belum maksimal ya, kalau misalnya siklus perputaran bisnis itu bisa besar sekali itu angkanya ya, kalau memang petaninya semua. Ini berapa aja mau Pak? Oke, berapa aja mau ya Pak? Semakin banyak ini semakin banyak ya Pak. Iya, dan ini adalah salah satunya yang bisa dilihat oleh pemirsa Rati TV di rumah adalah produk beras yang kemudian dikemas ulang seperti itu ya, dengan merek Rinjing. Nah, nanti kita akan bahas, tetap di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Vaksinasi bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Jalan setapak tanpa seorang kawan, melupakan pagi, siang dan malam, menjauhkan yang dekat tanpa ikatan dan tanpa memperdulikan orang di dekatnya, hingga lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Tanpa sadar telah melukai hati orang tua. Tertawa dalam diam, emosi dalam kesunyian. Kokoh keegoisan, melepaskan ikatan tanpa kepedulian. Berhayal di dunia maya hingga tak mengenal orang di luar sana, dan tenggelam dalam keadaan fana yang tak kunjung nyata kehadirannya. Waktu demi waktu yang telah berlalu sia-sia, akankah masa depanku kan tenggelam dalam kegelapan? Hingga pada akhirnya diriku tersadar. Terima kasih kawan,
telah mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak selamanya ada dalam genggaman tangan. Dan ikuti debat publik tahap 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 dengan tema menyelesaikan persoalan daerah dalam bingkai NKRI dan kebangsaan pada hari Rabu 25 November 2020 mulai pukul 19.30 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat dengan moderator Andreas Pandiangan dari Unika Sugia Pranata Semarang. Debat publik tahap 2 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen akan disiarkan secara live melalui Ratih TV Kebumen serta 9 radio LPP dan LPS. Orang bisa saja berpikir dia sehat, padahal belum tentu loh. Tanpa disadari, setiap orang berisiko terkena berbagai penyakit. Makanya, periksa kesehatan secara rutin. Periksa terus, enjoy terus. Berikut ini adalah cara mudah menangkap siaran Ratih TV Kebumen. Yang pertama, mencari siaran Ratih TV melalui channel UHF dengan cara tekan menu pada remote TV Anda, lalu pilih pencarian otomatis. Setelah selesai, temukan channel Ratih TV di channel 47 UHF. Kemudian, mencari siaran Ratih TV di channel digital dengan cara tekan menu pada remote TV Anda yang sudah ready digital, lalu pilih pencarian otomatis. Setelah selesai, temukan channel Ratih TV di channel digital. Dan yang terakhir, mencari siaran Ratih TV melalui smartphone dengan cara ketik www.ratihtelevisi.com, lalu pilih menu acara on air Ratih TV dan play logo Ratih TV. Selamat menyaksikan siaran Ratih TV Kebumen. Terus ya lama nih. Iya. Dia. Tugasnya apa? Bulan ya, cetulan HP baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen dan masih dengan tema Sistem Resi Gudang SRG Solusi bagi Petani. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 0821 333 55547 bisa dipergunakan mumpung ada 3 narasumber yang akan memberikan informasi bagi Anda. Silakan ditampilkan untuk SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp dan juga SMS-nya Ratih TV di 0821 333 55547. Baik. Assalamualaikum, saya Bu Tejo di Gombong. Mau bertanya bagaimana kalau masyarakat di luar Kecamatan Rowokele ingin memanfaatkan SRG, apakah ada layanan pengambilan barang? Tadi kita sebenarnya sudah bahas siapa ya. Tapi untuk lebih meyakinkan, Bu Tejo ini sepertinya tertarik ya, monggo untuk disampaikan atau dijawab. Nah, monggo dari Pak Widi, Pak Dani.
Jadi matur nuwun Bu Tejo, selamat sore. Jadi Bu Tejo tinggal nanti WA aja, nanti alamatnya di mana dan nanti oleh Pak Dani akan dijemput. Siap. Wilayah kita tidak hanya Rawakali saja, Mbak. Oke, baik. Itu Kabupaten Kebumen. Jadi yang di Mirip pun diambil. bisa diambil Iya. ya Pak ya. Oke, Oke. jadi untuk hubunginya kemana ini Pak kalau misalnya mau memanfaatkan? Ke nomor Mas Dani Ya, aja biar nomor. aman. Oke, Langsung. nanti apa namanya yang ingin butuh nomornya Mas Dani bisa deh datang ke SRG. Wah, sama aja dong. Nanti dikasih. Baik ya, terima kasih Bu Teja atas pertanyaannya. Ini tidak hanya yang petani di Kecamatan Rawakali saja yang bisa memanfaatkan SRG, namun yang jauh-jauh, yang penting di Kabupaten Kebumen ini bisa juga memanfaatkan. Nah, tadi sebelum break, Tata juga memberikan sedikit bocoran ini adalah produk yang kemudian dikemas ulang ya Pak Dani ya dari SRG. Nah, ini merupakan sebuah inovasi atau seperti apa ini dan sejauh mana ini terkait dengan beras yang dikeluarkan oleh SRG? Ya, jadi pada intinya SRG harus ada unit bisnisnya ya. Iya. Nah, bisnisnya salah satu produk kami adalah memaking atau mengemas beras Kebumen. Jadi untuk kemasan juga kan harus menarik ya. Betul. Karena nanti kalau masuk pasar, kalau kemasannya kurang menarik juga ya. Karena juga konsumen kita kan biasanya lebih tertarik casing ya. Iya, betul. Tampilannya lebih. Nah, nanti baru saya juga mulai ke produk dalamnya ya, berasnya. Jadi quality berasnya juga saya coba untuk dinaikkan. Jadi kita ada produk rinjing ini 5 kiloan ini sudah masuk ke pasar-pasar Jabodetabek, terus ya kota-kota besar lah ya di Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Baik. Ini untuk apa? Untuk mencoba kompetitor. Jadi kan banyak tuh kalau setiap produk kabupaten seluruh Jawa kan ada produk. Nah, Kebumen saya coba untuk masuk juga, ikut. Jadi kemasannya kemasannya kita bisa bersaing juga nanti. Quality dari berasnya juga otomatis saya menaikkan juga. Karena nanti kedepannya kita akan coba satu beras umum ya, seperti produk Cihera yang C4 ya. Nanti kita ada beras khusus. Kita akan rencananya akan beras khusus, yaitu beras-beras yang wangi seperti itu, yang berbeda sedikit seperti mentik wangi, mungkin rojo lele, terus pandan wangi atau ini salah satu produk kami adalah Impago. Impago juga akan ke arah sana sehingga kami buat pembibitan di area Desa Gianti itu nanti saya coba tawarkan ke petani, bibitnya saya coba dulu silahkan tanam. Nanti ke depannya kalau udah panen kita beli. Dan itu nanti masuk ke market beras khusus. Baik ya. Nah, kedepannya lagi saya akan mengembangkan beras organik. Ya, jadi dari semua produk di Kebumen ini, semua dari Kebumen itu kita kembangkan dari mulai beras biasa, beras umum, terus beras khusus juga beras organik itu kita packaging semua itu membawa brand Kebumen. Karena dari produk kami itu adalah bisa ditelusuri dari asal usul barang tersebut atau beras tersebut, yaitu ada barcode. Jadi ada di belakang itu ada meet your farmer, jadi ketemu dengan petani itu bisa di-scan. Di-scan itu keluar data petaninya. Ibu ini, bapak ini, lokasi desa ini, ada GPS sawahnya, lokasinya di sini. Nah, itu ada data-data petaninya, luas berapa, sawahnya berapa, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin kami mengoplos. Jadi ya mohon, nah ini memang tugas kami untuk menyampaikan ke petani, tolong Bapak budidaya yang bagus, produksi yang bagus, supaya apabila nanti diproduksi kami itu berasnya ikut dan nama Kebumennya ikut, termasuk petaninya. Petaninya bisa dikenal. Ya. Karena di situ ada traceability ya kalau istilahnya. Jadi ketelusuran dari produk itu bisa dilacak. Jadi orang yang beli itu bisa, ini di sini ada alamatnya semua bisa dikejar dan itu betul padinya dari sawah tersebut seperti itu. Baik. Nah, ini menarik sekali bahwa ternyata masyarakat perlu tahu Kebumen ini punya produk beras sendiri ternyata dengan merek Rinjing. Ini sudah terjual berapa? Pak? Selama 4 bulan saya sudah hampir sekitar 70 ton. 70 ton. Itu ke seluruh Jawa.
Oke, seluruh baik. Jawa. Iya, dan di kota-kota besar pun sudah dipasarkan ke sana Ya, ya. Mudah-mudahan ini lebih dikenal oleh masyarakat Kebumen sendiri khususnya untuk Harusnya. menggunakan. Harusnya seperti itu. Iya, harusnya Malah sudah masuk. Saya coba nanti Lion Superindo. Oke, baik. Lion Superindo juga apa ya, Alfamart mungkin nanti Oke, ya. baik. Tapi ya Ya, skalanya Indomaret nanti. ini juga apa tahapannya sedang kami tempuh lah. Oke, baik. Dari Pak Widi mungkin akan menambahkan terkait dengan beras milik Kebumen ini yang harusnya masyarakat pakai ini gitu loh. Iya, Mbak Tata juga harus pakai ini. Gitu. Sehingga cinta produk lokal kan gitu kan. Nah, produk lokal. Dan insya Allah untuk rasa tidak kalah, Mbak. Tidak kalah. Ya, jadi tidak kalah nanti dilihat dan setelah di packaging yang benar, disimpan yang benar itu umur berasnya juga akan semakin panjang. Yang tadinya katakanlah seminggu sudah puturan gitu, ini sudah lebih dari itu, katakanlah seperti itu. Sehingga kita ketika akan target kita membeli berapa kilo untuk berapa hari, berapa bulan itu sudah bisa diperhitungkan. Gitu loh. Jadi itu harapannya nanti masyarakat kepercayaan ya. Jadi nanti Mbak Tata percaya bahwa beras Kebumen itu nanti enak, pulen, kemudian berasnya tidak cepat rusak, gitu loh. Jadi apa namanya, ya suka dengan sendirinya lah. Gitu loh. Ya. Tidak kalah dengan merek-merek terkenal ya Pak ya. Ini mudah-mudahan besok Rinjing ini ada di iklan TV nasional ya. Sampai sana produk-produk ini ya. Mudah-mudahan. Iya, baik ya. Mengangkat nama Kebumen gitu loh. Oke, baik pemirsa. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Dhani bahwa di belakang kemasannya pun bisa diakses itu dari asal mulanya di mana, seperti itu. Sebenarnya menjadi kendala apa sih Pak Dhani terkait dengan mungkin pemasaran atau apa dari produk? Ya untuk quality memang kami harus menaikkan lagi Bu, karena ya untuk beras Kebumen itu dari warna memang masih belum ini, tapi ya justru itu marketnya memang saya juga menyampaikan ke konsumen bahwa warna itu tidak menjamin beras itu bagus. Jadi sementara konsumen itu tahunya kalau putih bening itu bagus, padahal belum tentu. Tidak seperti itu. Jadi beras itu quality itu dilihat dari derajat sosok atau pengupasan kulitnya. Jadi kalau menganggap bahwa beras tidak putih itu tidak bagus itu salah juga, dan karena faktor alam itu akan menyebabkan setiap tempat berbeda. Jadi untuk Kebumen ini ya mungkin pesisir ya. Untuk tampilannya memang tidak putih, tapi itu tidak menjadikan kami ini bahwa justru kami ini jadi tantangan bahwa beras Kebumen itu sebetulnya dari segi kandungannya sebenarnya lebih tinggi, ada sesuatu yang nutrisinya lebih tinggi karena memang kita di pesisir ya jadi banyak kandungan kapurnya, itu kan bagus tuh buat kesehatan ya. Cuman nanti ini juga sudah saya cek ke lab, ke Departemen Pertanian, kita juga sudah masuk ke standar medium untuk beras Kebumen yang produk kami ya. Tapi kalau ke premium mungkin saya coba nanti berapa tahun ke depan kita akan main di premium, tapi ya kualitinya juga harus konsisten. Sementara masih di medium dulu. Medium dulu ya. Ini tapi tidak membuat Disperindak dan juga SRG insecure, tapi ini malah menjadi tantangan bagaimana menyamakan beras Kebumen dengan beras-beras yang kualitasnya lebih bagus seperti itu ya. Baik, tapi tidak terasa Pak Widi, Pak Haryanto dan juga Pak Dhani, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita sore hari ini. Mohon dari Pak Widi terlebih dahulu. Jadi SRG ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Monggo semua petani memanfaatkan. Jadi ini milik kita bersama. Jadi silahkan, dan kemudahan-kemudahan tadi sudah kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dhani, mohon Pak Dhani. Ya, terima kasih. Mungkin saya lebih ini ya ke petani ya, karena jadi petani Kebumen ini sebenarnya punya potensi besar sekali dengan luas 73.000 hektar sawah. Itu kan istilahnya bagi ini aset ya, aset yang memang luar biasa. Ini tinggal bagaimana kita mengelolanya, mungkin dari Bapak Pladinas juga sama-sama dengan kita angkat nih. Dan suatu saat pertanian ini akan menjadi juara suatu saat, karena namanya pertanian kan semua orang yang akan makan ya, akan perlu. Jadi ini aset ini tinggal tunggu waktu aja, karena mungkin tempat lain ya, mohon maaf kalau
berubah-berubah dengan segala ininya. Tapi mohon pertanian di Kebumen itu dijaga betul karena nanti akan menguasai pertanian itu ya ke depannya insya Allah. Baik, terima kasih Pak Dani, dan yang terakhir dari Pak Haryanto, monggo Pak. Ya, pada seluruh petani di wilayah Kabupaten Kebumen dan khususnya pada yang punya banyak gabahnya gitu ya. Ini pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menyediakan gudang SRG sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, di mana SRG siap untuk menjemput barang-barang gabah yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa biaya gitu ya. Kita jemput tanpa biaya sampai sana, pokoknya percayakan kepada gudang, insya Allah demikian Pak. Oke, baik, terima kasih. Kualitasnya insya Allah terjaga dengan aman ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Widi, Pak Dani, dan juga Pak Haryanto atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua dan pertanian Kebumen ini bisa maju. Produk kerinjing ini bisa dikenal masyarakat di mana-mana ya. Baik, terima kasih pemirsa Rati TV. Sebelum kami berpamitan, kami ingatkan kepada Anda untuk sayangi diri, keluarga, dan juga orang lain di sekitar kita dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak untuk menghindari virus corona. Dan saatnya saya Carla Serlita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.